Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Marsyana Safara dengan NIM 2331610007 kelas 1A Tadris Matematika akan menjawab soal UTS mata kuliah Al-Hadis. Baik, soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah dan contohnya. Ilmu hadis diroyah menurut pengertian. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Sementara ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari semua perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan beliau, ketetapan beliau, surat beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya berdasarkan objek pembahasan. Ilmu hadis diroyah menurut objek pembahasan. Ilmu hadis diroyah membahas mengenai segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Sementara ilmu hadis riwayah membahas mengenai hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam periwayatan. Menurut tujuan, ilmu hadis diroyah bertujuan untuk memelihara syariat Islam dan otentisitas sunnah. Sementara ilmu hadis riwayah adalah bertujuan untuk meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah atau persyaratan dalam periwayatan. Menurut faedahnya, ilmu hadis diroyah berfaedah untuk menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Sementara ilmu hadis riwayah bertujuan untuk mengetahui periwayatan yang makbul atau diterima dan mardud atau ditolak. Contoh ilmu hadis diroyah adalah seorang ulama yang mengalami Contoh ilmu hadis riwayah adalah seorang pakar ilmu hadis riwayah dapat menyelidiki apakah rangkaian perawi dalam sebuah hadis tertentu dianggap sahih atau dhaif berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam ilmu hadis. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad disertai pembagian dan contohnya. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan mustahil berbohong. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh 4 orang ataupun lebih. Dibagi menjadi 3. Hadis mutawatir lafzi, yaitu lafal dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan yang lainnya. Hadis mutawatir maknawi, lafal dan maknanya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lain, namun maknanya sama secara umum. Selanjutnya, hadis mutawatir amali, maknanya mutawatir dan lafalnya tidak mutawatir. Berikutnya mengenai hadis ahad, hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat mutawatir, terbagi menjadi 3, hadis masyhur, aziz, dan gharib. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 orang perawi, sementara hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang, sementara gharib diriwayatkan oleh hanya 1 orang. Berikutnya akan menjawab soal yang nomor 3. Jelaskan perbedaan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif serta pembagian dan contohnya. Hadis sahih adalah jenis hadis yang memiliki rantai perawi yang kuat dan terpercaya serta tidak ada cacat yang dapat mengaruhi keabsahan hadis tersebut. Pembagian hadis sahih: sahih lidhotihi, sahih lighoirihi. Sahih lidhotihi, hadis yang kuat dalam dirinya sendiri baik dalam sanad maupun matanya. Hadis lighoirihi, hadis yang secara individu mungkin lemah, tetapi diriwayatkan sahih berdasarkan riwayat-riwayat lain yang mendukungnya. Contoh hadis sahih tentang pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah jenis hadis yang memiliki rantai perawi yang baik meskipun tidak sekuat hadis sahih. Namun, hadis hasan tetap dapat digunakan sebagai pedoman dalam syariat Islam. Contohnya, hadis tentang anjuran membaca surat Al-Kahfi. Hadis dhaif.
Hadis doif adalah jenis hadis yang memiliki cacat atau kelemahan dalam sanad atau matanya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Hadis doif dibagi menjadi dua, doif jiddan dan doif. Doif jiddan adalah hadis yang sangat lemah dan tidak dapat digunakan sama sekali. Yang kedua, hadis doif, hadis yang lemah tetapi mungkin masih digunakan dalam hal-hal yang bersifat hukum atau syariat. Contohnya, hadis dengan perawi yang tidak dapat dipercaya atau memiliki cacat dalam sanadnya sehingga tidak digunakan dalam penetapan hukum atau ajaran. Jadi tingkatan hadis sahih, hasan dan dhaif di sini, hadis sahih adalah yang paling tertinggi, kemudian dilanjutkan oleh hadis hasan, dan yang paling bawah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif di sini pengertiannya adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syaratnya hadis sahih dan hasan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.